membedakan ini tuh nyeri kardiak atau nyeri non kardiak terlebih dahulu. Ciri-cirinya seperti apa ya nyeri kardiak? Pertama, ada nyeri dada di bagian kiri, ya. Kedua, dia retrosternal atau apa? Dia menembus ke bagian punggung ya hingga menjalar. Nah, itu biasanya adalah menjalar ke bahu, lengan, rahang dan epigastrik ya. Itu biasanya adalah nyeri kardiak. Terus apa? Dia membaik dengan nitrat. Nitrat ini apa? Dia ini merupakan sebuah vasodilator, ISDN itu loh nanti kalian belajar ya. Membaik dengan nitrat. Tapi biasanya dengan satu kali pemberian itu dia tidak membaik biasanya. Terus yang selanjutnya adalah dipengaruhi oleh aktivitas. Ini intermezzo dulu ya. Oke. Nah, terus ketika kalian sudah nih, oke, aku ini nyeri dada kardiak. Kira-kira kalian harus membedakan apa? Kalian harus membedakan kalau dulu itu adalah stable angina pectoris atau dia ini adalah akut coronary syndrome. Ditandai dengan apa, Mas? Akut coronary syndrome ya. Ditandai adanya kalau SAP ya, stable angina pectoris, dia itu nyeri dada biasanya 5 sampai 10 menitan ya, 5 sampai 10 menitan yang membaik dengan istirahat biasanya. Dan di gambaran EKG-nya dia tidak ada kelainan. Kalau si ACS biasanya nanti itu akan ada kelainan tuh antara nanti ST-nya elevasi atau ST-nya depresi atau T-nya inversi. Ya. Nah, nanti ketika kalian oke, ini adalah ACS ya karena dia nggak membaik dengan istirahat, sekiranya seperti itu. Terus dia biasanya 10 sampai 20 menitan. Lebih dari 15 menitan nyeri dadanya. Oke, ini adalah ACS. ACS yang kalian harus bedakan apa? Kalian harus periksa EKG. Kira-kira nanti adakah ST elevasi. Kalau misalnya nanti ada ST elevasi, berarti dia adalah STEMI. Tapi sekarang namanya bukan STEMI ya. Sekarang itu namanya adalah IMA-S. Terbarunya itu IMA-S. Maksudnya biar kalian nggak bingung ketika dokter mau ngomong IMA-S. Oh, berarti ini adalah STEMI ya. IMA-S itu apa? Infark miokard akut elevasi ST. Terus ada juga yang ketika tidak elevasi ya, ini iya. Ketika tidak elevasi, itu nanti dibagi menjadi apa namanya? Ini pakai yang terbaru atau pakai yang lama ini ngomongnya ini? Yang baru mboten apa, Mas? Baru ya, oke. Namanya adalah IMANES ya. IMANES itu infark miokard akut non elevasi ST atau ada juga ini ya IMANES, ada juga yang ATPS, akut angina APTS ya, angina pectoris tidak stabil. Oke. Nah, IMANES ini apa? Dulunya itu kalian sebutnya itu NSTEMI itu loh. Ya kan kalian dulu masih S1 NSTEMI ya nyebutnya. NSTEMI gitu ya. Mas, masih NSTEMI. Sekarang nyebutnya sudah beda ya, IMANES. Terus yang APTS itu dulu nyebutnya itu apa? Unstable angina pectoris itu loh. UAP. Nah, itu sekarang nyebutnya angina pectoris tidak stabil. Nah, nanti yang membedakan apa, Mas? IMANES sama APTS? Ada yang tahu nggak? Mungkin masih ingat materinya dulu. Ada yang tahu? Setelah EKG, misalnya kalian nggak menemukan ST elevasi, kalian mau periksa apa? Enzim? Troponin. Enzim jantung ya, nanti bisa troponin, I atau T atau CKMB. Misalnya enzim jantungnya dia meningkat, berarti dia itu adalah IMANES. Misalnya dia normal, berarti dia adalah angina pectoris tidak stabil. Oke, ini sebagai intermezzo terlebih dahulu ya. Oke, kita bahas coba satu persatu. Oke, angina pectoris kalian harus tahu terlebih dahulu dari definisinya. Jadi angina pectoris itu merupakan ya iskemi miokardium akibat ketidakseimbangan kebutuhan dan pasokan oksigen. Itu yang membuat nyeri. Akhirnya menimbulkan nyeri dada dan etiologi terbanyaknya adalah aterosklerosis. Ya. Nah, stable angina pectoris atau yang sekarang kita stable angina pectoris ya. Ini biasanya manifestasi klinisnya dia ini ada nyeri dada
5-10 menit hilang dengan istirahat. Nah, biasanya di soal gitu. Hilang dengan istirahat atau dengan pemberian nitrogliserin atau ISDN selama 1 kali pemberian. Dia sudah menghilang. Itu biasanya gitu. Gejala klinisnya sama ya. Cuman yang membedakan adalah onset waktunya. Dia 5-10 menit doang. Terus pada pemeriksaan penunjang di soal itu pasti disebutkan EKG biasanya normal. Pasti normal kalau angina pectoris stabil ya, itu pasti normal. Nah, biasanya yang di soal itu yang ditanyakan adalah treatment test ini. Jadi pemeriksaan lanjutan apa yang kalian butuhkan itu adalah treatment test. Ini muncul kemarin di ujianku kalau nggak salah. Oke. Nah, sekarang kalau bedanya stable angina pectoris dengan unstable angina pectoris adalah dia ini adalah nyeri dada kiri lebih dari 10 menit. Tidak hilang dengan istirahat. Dan dia bersifat crescendo. Tahu nggak arti crescendo? Apa? Ini sama kayak pemeriksaan di DKA dan DKI ya. Nah, itu kan ada crescendo dan decrescendo. Apa sih crescendo dan decrescendo itu? Secara terminologinya apa? Crescendo adalah perburukan gejala. Itu namanya crescendo. Makanya nanti ya nanti kalian itu belajar ketika biasanya adalah DKA. DKA itu nanti dia crescendo dia meningkat. Nah, sama kayak ini dia bersifat di crescendo ya. Jadi dia meningkat, gejalanya makin lama makin memburuk. Dan tadi ya harus ditanyakan muncul ketika aktivitas maupun istirahat dapat menyebabkan infark miokard. Pada pemeriksaan penunjangnya EKG bisa ditemukan adanya elevasi segmen ST ya atau ST depresi atau juga T inversi. Oke. Nah, sekarang kita coba belajar tentang patofisiologinya ya. Karena ya lagi-lagi semua bisa kita tahu pengobatannya itu karena patofisiologi. Oke, jadi patofisiologi yang pertama adalah dia itu terjadi yang namanya perubahan komposisi plak. Oh iya, patofisiologi ini itu ini jangan dipakai ya ketika nanti kalian CBD soalnya aku nggak ngerti, maksudnya ini aku nggak bisa mempertanggungjawabkan dia ini ada di sitasi mana, dia ini aku baca di jurnal mana, itu aku nggak bisa mempertanggungjawabkan. Tapi aku yakin patofisiologi yang tak rangkum itu nanti seperti ini gitu loh. Cuman kalau misalnya kalian nanti CBD atau apa tentang penyakit jantung koroner, jangan pakai patofisiologi ini ya, karena ini kayak patofisiologi yang buat-buat sendiri gitu loh. Cuman aku yakin pasti benar, cuman jangan dipakai kan soalnya nggak ada citasinya toh. Oke, Mas. Nah, ini perubahan komposisi plak dan penipisan tudung fibrosa. Awalnya kayak gini. Tudung fibrosa itu apa, Mas? Ya, apa namanya? Jadi awalnya kan pembuluh darah. Pembuluh darah kan ada beberapa layernya ya, ada beberapa layer itu lapisan. Nah, dia itu terjadi penipisan dan juga pertama kan seperti ini. Nah, nanti lama-lama dia itu akan menggerogoti ke bawah gitu ya. Jadi terus dia terjadi perubahan komposisi plak yang akhirnya akan menyebabkan yang namanya adalah plak ateroma. Akan koyak atau pecah. Maksudnya gimana? Ya ini tadi, dia akan menggerogoti ke bagian bawah ya. Nah, ketika pecah, tubuh itu akan mengkompensasi dengan apa? Hemostasis ya. Hemostasis itu apa? Pemberhentian darah ya. Secara gampangnya kan gitu. Tubuh akan mengkompensasi dengan adanya agregasi trombosit. Plus akan terjadi aktivasi dari jalur koagulasi. Hah? Yang akhirnya ya, nah ini kan tadi dia rusak. Platelet itu akan datang. Platelet datang. Terus dia datang ke sini kan ya. Akhirnya dia numpuk toh. Secara hemostasis kan gini. Ya toh? Nah, ini itu namanya trombus. Akhirnya terciptalah sebuah yang namanya trombus. Yang dimana trombus ini akan menyumbatnya bisa secara parsial dan bisa secara total. Kalau parsial nanti jadinya adalah enstemi atau
UAP. Kalau total nanti jadinya adalah STEMI. Makanya nanti STEMI itu harus direvaskularisasi. Soalnya apa? Soalnya penyumbatannya total. Jadi ini benar-benar terbendung semuanya, 100% penyumbatannya. Ada yang ngomong, kalau aku ndak lupa ingat ya, ada yang ngomong NSTEMI ini penyumbatannya 70%. UAP ini kurang dari 70%, STEMI ini kurang sudah 100%. Ada yang ngomong seperti ini. Kalau aku ndak salah lupa loh ya, coba dibaca-baca lagi. Oke, akhirnya ketika menyumbat, berarti logikanya oksigen bisa masuk gak ke miokard? Oksigen bisa aliran darahnya bisa menuju ke miokard nggak ketika terus sumbat? Mungkin nggak lancar sih mas, nggak lancar, lebih ke nggak lancarin. Akhirnya ya nggak lancar. Oke, berarti suplai oksigennya dia turun ke miokard. Oke, nah ketika suplai oksigen ini turun ke miokard ya, dan ketika dia terjadi kurang lebih 20 menit, apa yang terjadi? Akan terjadi yang namanya ada gangguan kontraktilitas. Miokard disaritmia, jadi perubahan dari irama jantungnya, ada miokard nekrosis, jadi mati ya mati kan ya, kalau suplainya tidak ada ya mati ototnya ya, dan terjadi akhirnya ketika miokard nekrosis, akhirnya jantung mengkompensasi dengan remodeling jantung. Nah, ini secara patofisiologinya. Sekiranya patofisiologinya ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang tanyakan? Paham ya? Nah, terus dari patofisiologi ini kita bisa mengetahui obat-obatnya itu bekerja di mana saja. Oke? Plak ateroma. Kira-kira kalau misalnya terlalu banyak kolesterol, kalian kasih obat apa? Kolesterol. Statin. Oke, pertama kita sudah nemu nih obat pilar daripada penyakit jantung koroner adalah statin. Dari patofisiologi ini kita sudah mengetahui statin. Agregasi trombosit apa? Kalian hambat dengan apa agregasi trombosit? Dengan apa? Trombosit nama lainnya itu apa? Biasanya sebutnya apa? Antiplatelet. Oke, kita sudah dapat 2 pilar. Ya, antiplatelet. Aktivasi jalur koagulasi. Ini dimatikan dengan apa? Dengan antikoagulan. Oke, kita sudah dapat 3 pilar pengobatan daripada penyakit jantung koroner. Terus suplai oksigen menurun ke miokard ya. Itu kalian perbaiki dengan apa? Logikanya ketika jantung makin cepat denyutnya, itu makin banyak butuh oksigen enggak? Iya mas, butuh. Berarti kalian perlambat denyutnya. Oke? Biar apa? Biar jantungnya enggak terlalu banyak membutuhkan oksigen. Oke ya? Berarti kalian kasih apa? Kalian kasih obat-obat seperti beta blocker ya, karena kita tahu ya bahwasanya di jantung itu ada di tubuh kita ada beberapa reseptor ya, salah satunya adalah reseptor alfa dan juga reseptor beta. Reseptor alfa biasanya di vasokonstriksi, reseptor beta di jantung itu kerjanya sebagai kontraktilitas daripada jantung. Ketika kalian pengen menurunkan suplai oksigen ke miokard, berarti kalian turunkan dong denyutnya. Kalian kasih apa? Ya obat-obat untuk menghambat dari reseptor beta seperti beta blocker atau CCB atau nitrat. Nitrat ini fungsinya untuk nanti vasodilator. Ya. Oke. Nah, terus remodeling tool jantung. Kalian hambat dengan apa? Dengan pemberian AC inhibitor. Nah, ini kalian sudah temu nih. Nanti tata laksananya itu ya ini aja. Dan kalian sudah tahu targetnya itu di mana. Nah, tapi ya kalau ada CBD, ada kayak gitu-gitu, aku nggak berani mempertanggungjawabkan omonganku ini ya, karena memang ini tuh kayak ilmu nakal gitu loh, Rek. Ya kalau kayak kalian baca terus tiba-tiba kalian punya
kayaknya kayak gini deh gitu loh. Soalnya aku juga nggak menemukan di Perki yang membahas tentang patofisiologi itu aku nggak menemukan. Akhirnya aku baca-baca, aku rangkum tuh seperti ini. Jadi jangan dipakai sebagai citasi ya, saranku ya. Ya kayak ilmu nakal aja gitu loh ya. Oke? Mas. Oke ya. Oke, sekarang kalian sudah tahu nih patofisiologi, kalian sudah tahu apa itu ACS, apa itu dan segala macamnya itu tadi. Kita akhirnya gimana sih cara penegakan diagnosis? Kan kok nangguri nih pas bangsat kan itu. Iya ya. Pertama kita lakukan anamnesis. Kira-kira anamnesis ini oh ya, waktu kalian melakukan yang namanya tata laksana dari penyakit jantung koroner itu sudah harus kalian lakukan dalam waktu kira-kira adalah kurang dari 30 menit. Berarti kira-kira anamnesis 7 pilar butir anamnesis, RPK, RPD, terus apa? Alergi, terus apa lagi itu? Hobi dan segala macam itu kira-kira kalian butuh tanyakan enggak? Karena enggak butuh ya. Karena anamnesis, pemeriksaan fisik dan EKG itu harus kalian lakukan kurang lebih 5 menit. Jadi di jantung nanti kalian belajar. Nanti di jantung itu ada namanya otot itu apa? Golden muscle. Nah, golden muscle itu adalah waktu emas untuk mempertahankan otot pasien tersebut. Kalau nanti di di stroke itu juga kalian itu belajar golden brain atau apa itu. Nah, itu ada belajarnya itu nanti. Soalnya kita dikejar target logikanya ya. Nah, berarti sekiranya kalian tuh anamnesis kalian tanyain apa aja sih? Apa aja yang kira-kira kalian butuh? Dok, saya datang dok, ini dok nyeri banget dok, dada saya dok. Kalian tanya apa? Kalian mau tanya apa? Kasih dulu Mas. Apa? Lokasi nyeri dadanya Oke, itu gimana? pastinya kalian bedakan ini nyeri kardiak ya. Oke, terus setelah ini nyeri kardiak, bener. Habis itu apa? Biasanya kalian tanyakan apa? Setelah lokasi terus kalian tanyakan apa? Mungkin durasi Mas, durasi nyerinya mungkin. Onset berarti ya. Kenapa sih kalian perlu nanyakan onset pada pasien dengan dengan penyakit jantung koroner? Kenapa? Untuk menentukan tata laksana ya, karena nanti adalah goldennya itu kurang dari 12 jam. Nah, ketika nyeri dadanya itu tadi lebih dari 12 jam, kalian nanti nggak bisa memberikan terapi seperti PCI ataupun fibrinolitik ya. Ya, itu nanti kalian pilihan terapimu kira-kira ini saya terapi dengan fibrinolitik atau dengan PCI itu dari onset. Makanya onset sangat perlu untuk kalian tanyakan. Oke? Nah, yang selanjutnya, apa kira-kira yang perlu kalian tanyakan? RPD. Kenapa dengan RPD? Mungkin itu Mas, dan mungkin ada beberapa penyakit yang mungkin nyaruh dengan riwayat jantung koronernya itu Mas. Boleh, tapi yang dipentingkan, kenapa sih kalian harus taruh RPD? Misalnya, dok, 6 bulan yang lalu saya punya stroke. Boleh nggak kalian kasih antikoagulan? Tidak boleh Mas. Nggak boleh, makin bocor. Boleh nggak kalian kasih antiplatelet? Nggak boleh, makin bocor. Kan itu adalah kontraindikasi daripada pemberian antiplatelet atau antikoagulan. Makanya nanti kalian ada di bawah ya, itu kontraindikasi daripada pemberian antiplatelet. Misalnya dia ada hematemesis, kalian kasih itu namanya fibrinolitik misalnya. Apa nggak makin bocor itu hematemesisnya? Nah, jadi RPD ini sangatlah penting untuk kalian tanyakan ya. Karena apa ya? Karena itu tadi ada beberapa kontraindikasi dengan pemberian fibrinolitik ya. Dan yang keempat ini sebenarnya itu sunnah adalah faktor resiko. Kenapa? Karena kalau nanti adalah NSTEMI free high risk ya. Yang high risk
Itu kalian bisa tata laksana dengan PCI. Oke, anamnesis sudah kalian pegang nih, ya. Terus pemeriksaan fisik habis itu. Ya sebenarnya pemeriksaan fisik ini ya nggak terlalu butuh-butuh banget sih, karena memang nggak ada ciri-ciri khas gitu ya dari ACS ya. Ya bisa kalian temukan apa aja. Bisa kalian temukan ya seperti suara S3 galop ya. Ini nanti tandanya salah satu tanda daripada gagal jantung ya. Terus kalian lihat apakah ada ya regurgitasi, ada nggak murmur ya. Terus ada nggak ya rongki basah halus. Tanda apa rongki basah halus? Tanda daripada halo ya. Terus ada nggak perikardial friction rap? Tanda dari apa? Friction rap. Tanda dari apa? Dari perikarditis. Kenapa perikarditis harus kalian bedakan? Nah, nanti kalau ini secara intermezzo sedikit aja ya. Perikarditis dia itu bukan ACS, tata laksananya sangatlah beda dengan ACS. Ya, dia tata laksana memang sama-sama. Tapi perikarditis itu nanti adalah gambarannya STEMI di V1 hingga V6. Harus kalian bedakan, ini tuh perikarditis atau dia ini adalah akut coronary syndrome. Terus bedanya apa lagi, Mas? Selain STEMI di V1 sampai V6, bedanya juga di perikarditis itu dia nyerinya dipengaruhi oleh posisi. Dan tanda khasnya adalah adanya friction rap. Itu nggak kalau ada friction rap berarti kalian mikirnya adalah perikarditis. Oke ya. Oke, ini adalah pemeriksaan fisik. Terus pada pemeriksaan penunjang, kalian ngelakuin apa di IGD sekiranya? Pertama, apa yang kalian mau periksa? EKG ya. Terus kedua, apa tadi setelah EKG kalian periksa apa? Misalnya EKG-nya ST inversi. Nah, kalian kan bingung. Ini kira-kira adalah unstable angina pectoris atau ini adalah apa namanya? Si NSTEMI ya. Kalian periksa apa? Enzim jantung. Enzim jantung. Oke, setuju. Nah, setelah enzim jantung, terus bisa kalian lakukan yang sebenarnya yang sangat vital itu ini ya. Terus kalian bisa melakukan misalnya ada suara S3 galop. Apa yang mau kalian periksa ya? Ekokardiografi boleh. Terus habis itu apa yang kalian periksa? Untuk sebenarnya untuk diagnostik namanya adalah angiografi koroner. Dan boleh ditambahi lab-lab ya. Lab-lab boleh. Nanti kira-kira dia ada DM enggak sebagai faktor risiko, ada dyslipidemia enggak. Ya, terus kalian lihat status elektrolitnya dan segala macamnya itu. Oke, ada yang dibingungkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang sekiranya? Kayak ono suara gesekan, perikardium. Ada yang ingin tanyakan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang? Insya Allah masih aman, Mas. Aman ya. Nah, lanjut sekarang ke teorinya. Nah, ini adalah tadi ya stable angina itu dia kurang dari 10 menit ya. Dia membaik dengan istirahat ya, dia membaik dengan pemberian nitrogliserin. Pemeriksaan penunjang dari stable angina tadi apa? Treadmill test ya. Oke. Terus unstable angina ini namanya yang sekarang adalah ATPS ya, angina pectoris tidak stabil, APTS. Angina pectoris tidak stabil ditandai dengan apa namanya enzim jantungnya dia normal ya. NSTEMI ini namanya sekarang adalah Imanes ya. Dia ditandai dengan adanya perubahan daripada EKG dan juga enzim jantungnya meningkat. STEMI ini namanya adalah IMAS. Nah, ini ada pertanyaan menarik sekarang. Kira-kira kalau misalnya ada ST elevasi, kalian periksa enzim jantung nggak?
Tadi kan kita setuju bahwasanya pemeriksaan penunjang adalah EKG. EKG menunjukkan adanya ST elevasi di lead V3 sampai V4. Kalian butuh troponin enggak? Itu Mas, Kenapa? butuh mungkin. Nah, ini fun fact-nya, dia enggak butuh ya. Karena apa? Karena dengan ini kalian sudah bisa menegakkan diagnosa bahwasanya ini adalah STEMI. Diingat, tadi di jantung itu ada namanya adalah golden muscle. Kalian ngejar waktu ini, berapa lama troponin akan keluar? Butuh sekian menit. Buang-buang waktu dong. Makanya kalian ya, nanti sebagai dokter jaga, jangan ragu-ragu mendiagnosa STEMI. Kalian harus kuat di situ. Kenapa? Karena ketika nanti ST-nya sudah elevasi tapi kalian ragu, ya kalian sama saja membuat prognostik lebih buruk ya. Lebih jelek nanti prognostiknya. Jangan ragu-ragu. Ini ST elevasi ini. Aku harus melakukan antara trombolitik atau PCI. Sudah itu. Jangan ragu-ragu untuk mendiagnosa bahwasanya ini adalah STEMI. Ya. Karena apa? Karena itu tadi ya, untuk meningkatkan prognostiknya biar morbiditas dan mortalitasnya tidak terlalu jelek. Fun fact-nya di situ. Oke ya. Oke. Nah, sekarang ada nih DD-nya. DD-nya apa, Mas? DD-nya adalah angina Prince mental. Angina Prince mental itu apa? Jadi angina yang bukan disebabkan oleh aterosklerosis, biasanya disebabkan oleh vasospasme arteri koroner. Nah, hilang dengan nitrogliserin. Perlu enggak, Mas, dia diberikan antiplatelet? Ya enggak perlu, dia bukan disebabkan oleh aterosklerosis ya. Karena memang vasospasme daripada arteri koroner saja. Oke, ini sama tadi ya. Secara garis besarnya ya, ini adalah DD-nya, ACS ya, UAP, STEMI, STEMI ya. Dia gejala klinisnya lebih dari 20 menit, tidak hilang dengan istirahat. Gambarannya bisa ST depresi, T inversi, atau ST elevasi, atau LBBB baru. LBBB baru itu left branch bundle block. Nah, LBBB ini biasanya muncul di V5, V6. Itu gambarannya nanti seperti kelinci, kuping kelinci. Gini, nanti kita belajar kok. Oke. Nah, ini ya, tadi yang sudah tak jelaskan di atas tadi ya. Jadi gimana ketika ada angina unstable pectoris ya. Ya sudah, kalian periksa dia ini gimana ya nyerinya, terus kalian bisa melakukan working diagnosis ya. Dengan melakukan ECG ya, ekokardiogram ya. Terus nanti gimana ST elevasinya ya? Kalau misalnya dia adalah ST-nya itu abnormal berbentuk tapi bukan ST elevasi ya, non ST elevasi. Itu kalian periksa daripada troponinnya. Gimana troponinnya? Dia bagus apa jelek? Kalau misalnya dia meningkat berarti dia adalah STEMI. Kalau normal dia adalah unstable angina. Kalau dia ST-nya elevasi, tanpa kalian periksa daripada biomarker troponin jantungnya, kalian sudah harus mendiagnosa bahwasanya dia adalah STEMI. Ada yang ingin ditekan? Atau kecepatan ini aku? Ya, apa? Atau aman? Aman Mas, bisa dilanjut dulu mungkin. Baik. Oke, nah ini tadi ya gambaran EKG-nya, oke? Elevasi segmen ST, ya. Nah, harus diingat-ingat, pada dua sadapan bersebelahan. Misalnya dia di V1, sisanya adalah di V5. Ini bukan ST elevasi, ya. ST elevasi itu harus ada di dua lead bersadapan, V1, V2. Terus V1 sampai V3. V4, V5. Ya, ini harus ada di dua lead bersadapan. Ingat-ingat ya. Gambaran elevasi itu kayak gimana? Ini ya evolusi EKG pada STEMI. Jadi kalian bisa lihat daripada jamnya. Nah, kalau misalnya sudah jadi 3 minggu, ini namanya apa? Ini namanya adalah Q patologis. Ini sering nanti kalian temuin ketika jaga ya, ada gambaran Q patologis. Nah, dia ini tandai dengan apa? Atau diagnosanya adalah old myocard infarct ya. Jadi sudah lama, infark yang sudah lama. Terus pada non-STEMI atau UAP ya, dia akan bisa nah LBBB ini masuk di STEMI ya. Dia masuk di STEMI akan tampak gambaran LBBB baru di mana yang aku sebut tadi ya di V5 dan V6.
Jadi dia akan tampak seperti apa namanya? Telinga daripada kelinci. Kalau NSTEMI gambarannya bisa terjadi ST depresi dan juga T inversi. Oke. Nah, ini gambaran-gambarannya ya. Jadi perlu nggak Mas dihafal? Ya perlu. Sebenarnya gampang sih apa namanya untuk menghafal ini tuh. Karena kalau kalian lihat di sadapan perikardial ya, coba tak gambar jelek-jelekan ya. Jantung tuh misalnya seperti ini. Oke ya. Nah, V1 ada di sini ya, V2 ada di sini ya, V3 ada di sini, V4 ada di sini ya. V5 ada di sini, V6 ada di sini. V1, kira-kira yang mengarah ke V1 dan V2 itu bagian apa? Yang mengarah ke V1 dan V2 kan septum ya? Ya toh? Iya enggak? Iya, Mas. Oke, berarti kalian sudah pegang V1 dan V2 adalah septum. Dia untuk melihat daripada kerusakan di septum. V3 dan V4. Yang mengarah ke V3 dan V4 apa? Anterior. Ya toh? Oke. Makanya ketika anterior wall, dia itu dipegang oleh V3 dan V4. Terus yang megang di V5 dan V6 apa? Lateral. Ya toh? Makanya di lateral wall yang megang adalah di V5 dan V6. Nah, dari gambaran EKG aja kalian sudah ngerti gitu loh daripada apa namanya dari letak kesalahannya tuh kira-kira di mana sih, di arteri bagian mana sih gitu loh. Ya di soalnya apa? Soalnya biasanya ini muncul antara 2 sampai 3 soal lah. Kerusakan di dinding mana itu? Paling gampangnya apa ya? Paling gampangnya ya memang kayak gini V1 V2 itu untuk melihat septum, V3 V4 lateral. Secara fisiologinya memang kayak gitu. Kalau arteri-arteri kayak gini ya tambah-tambahan kalian menghafalnya lah ya. Terus paling kalian nambahin inferior wall ya. 2 3 AVF yang memegang. Udah sih kalau right ventricle sama posterior wall ini sangat jarang. Soalnya dia apa? Soalnya dia harus ada tambahannya. Dari V7, V8, dan V9. Jarang banget dilakukan. Ah, di mana? Hah? Adikku? Kau apa? Cek, bentar ya, Rey, ya. Iya, Mas. Aman, Mas. Aduh.
Halo, halo. Mas. Tak lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kardiak biomarker. Kardiak biomarker ini ya enzim jantung ya. Nah, enzim jantung ini itu eh, apa aja yang bisa kalian periksa ya? Yang paling sering diperiksa adalah CKMB, troponin T, dan troponin I. Nah, kalian harus mengerti apa? Kalian harus mengerti daripada range dia itu munculnya itu kapan. Jadi CKMB, troponin I, dan troponin T itu munculnya sama ya. Dia antara di jam ketiga hingga ke jam ke-12 sejak awal onset ya. Makanya kenapa sih kalian harus menanyakan onset? Salah satunya adalah kalian bisa memperkirakan kira-kira CKMB-nya ini kenapa kok masih normal. Misalnya dia nyeri dadanya itu baru 1 jam yang lalu, terus CKMB-nya normal. Apakah dia bukan NSTEMI? Paham enggak? Jadi misalnya pasien nyeri dada 1 jam yang lalu, troponin T, troponin I, CKMB normal. Apakah dia bukan sebuah NSTEMI? Jawabannya belum Bukan, tentu. Mas. Nah, kenapa? Karena munculnya adalah di jam ketiga hingga jam 12 ya, sejak onset. Dan kalian juga harus perlu tahu apa? Kalian harus perlu tahu bahwasanya dia untuk kembali ke normal itu berapa jam? Kalau CKMB adalah 3 hari, kalau troponin I dan troponin T itu adalah 5 sampai 10 hari ya. Nah, terus kalian juga harus tahu bahwasanya troponin I atau T itu sebagai marker nekrosis jantung mempunyai sensitivitas dan spesifisitas lebih tinggi daripada CKMB. Berarti troponin I itu lebih bagus daripada troponin T, lebih bagus daripada CKMB. Nah, peningkatan marka jantung ini hanya menunjukkan adanya nekrosis miosit, namun tidak dapat dipakai untuk menentukan penyebab nekrosis. Jadi, cuman bisa untuk melihat, ya kira-kira ada nekrosis daripada miokard. Kalau misalnya ditanya, penyebabnya apa? Jantung karena aterosklerosis kah atau bukan? Itu kita nggak bisa menyebutkan ya. Karena memang hanya melihat dari kematian daripada nekrosis daripada miokard doang. Untuk penyebabnya kita nggak tahu. Lagi-lagi kalau misalnya pengen tahu penyebabnya ya harus dilakukan angiografi koroner tadi ya. Oke. Nah, troponin ini atau T itu juga bisa menyebab karena kelainan non koroner seperti apa? Bisa dibaca ya di sini. Oke. Jadi misalnya, nah kira-kira misalnya apa namanya? Misalnya dia ini tak kasih sebuah ilustrasi soal ya. Misalnya pasien A, dia diperiksa CKMB-nya meningkat di hari pertama, troponin I-nya meningkat di hari CKMB-nya meningkat di hari. Oh ya, gini. Pertanyaannya gini. Troponin I dan troponin T dan CKMB ini kira-kira perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut nggak? Maksudnya untuk evaluasi ke depannya itu perlu diperiksa lagi nggak? Perlu, Mas. Kan apa itu kan onsetnya kan 2 sampai 1 hari lebih, Mas. Perlu. Kenapa kok perlu? Pertanyaannya itu sekarang. Jadi kalian mau misalnya mau periksa, aku hari pertama periksa troponin T dan troponin I atau T plus CKMB. Terus misalnya pada hari kelima, perlu nggak kalian periksa lagi untuk evaluasi? Kalian perlu nggak periksa lagi? Atau cuman kalian cukup periksa 1 kali aja? Kelima kayaknya sudah kembali normal, Mas, kayaknya, Mas. Kalau sudah hari kelima. Nah ya kira-kira kalian perlu nggak periksa troponin I atau T plus CKMB lagi? Tidak, Mas. Tidak. Ada yang punya pendapat lain?
Jawabannya adalah Perlu. perlu. Kenapa kok perlu? Ya, misalnya aku kasih ilustrasi hari pertama. Pasien diperiksa troponin I atau T, dia ini meningkat plus CKMB-nya meningkat. Terus hari bedanya ini apa? Hari kelima, troponin I atau T meningkat, plus CK-nya meningkat, troponin I-nya atau T-nya itu meningkat, plus CKMB-nya menurun, CKMB-nya CKMB normal. Ini bedanya apa? Hari kelima kan logikanya bisa kalian temukan ini nih. Logikanya apa ini berarti? Logikanya adalah ketika jawabannya perlu, benar. Kenapa sih kok perlu? Nah, kan sebagai dokter kita juga harus tahu kenapa kita perlu memeriksa lagi CKMB. Kenapa? Karena jika hasilmu nanti seperti ini, hari kelima troponin I masih meningkat, tapi CKMB meningkat, berarti ada apa? Ada nekrosis baru. Iya toh? Karena CKMB kan harusnya normal di hari itu. Tapi kok CKMB-nya masih meningkat, berarti ada nekrosis baru. Tapi ketika di hari kelima dan hari apa plus CKMB-nya normal ya, ini berarti dia ada nekrosis uh, oke. Oke. Nah, sampai sini Mas. oke ya, nangkep ya. Jadi jawabannya adalah perlu ya. Dan ini ada beberapa soal yang mengecoh juga kemarin aku di ujian stase itu. Apa ya pertanyaannya ya? Aku lupa deh. Pokoknya ya ini sama kayak CKMB-nya dia normal, tapi troponin I dan troponin T-nya dia meningkat. Kira-kira dia onsetnya di berapa? Itu rata-rata jawabannya anak-anak itu kurang dari 3 jam. Sebenarnya jawabannya adalah 7 hari. Itu ada kok. Nanti kalian ketika bahas soal ini ada soalnya. Kenapa? Karena di hari ke-7 troponin I dan troponin T itu belum ke range normal. Dia kan bertahan sampai 10 hari. Makanya untuk evaluasi daripada troponin I dan CKMB itu perlu ya ketika pertama pasiennya nggak BPJS pastinya ya. Kalau BPJS ya harus dipikir-pikir lagi kalian mau periksa ini ya. Menghabisin dana BPJS nanti kalian. Oke ya. Ini sebagai teorinya seperti itu. Oke. Terus, nah ini adalah bagaimana alur kita mendiagnosa daripada kira-kira dia ini NSTEMI atau STEMI. Intinya ya, diagnosa pertama itu kalian sudah observasi ECG dan segala macam itu kurang dari 10 menit seperti yang tak katakan tadi ya. Nah, gimana sih pertama? Kalian pastinya adalah melakukan observasi. Dia ini kira-kira sugestif ke iskemik atau ke infak ya. Ditandai dengan nyeri dada khas tadi ya, nyeri dada kardiak. Apa saja yang kalian lakukan di sini ya? Yang kalian lakukan pertamanya adalah pastinya adalah ABCDE. ABCDE kalian pasang apa namanya kalian RW-nya ya kalian pastikan tidak ada sumbatan saluran nafas ya, breathing-nya kalian kasih oksigen ya. Terus apa namanya C-nya bisa kalian kasih intravenal intravena fluid ya. Disability-nya kalian periksa GCS-nya ya. Dan environment-nya bisa kalian periksa daripada suhunya kalian kasih selimut dan segala macam. Oke. Nah, habis itu kalian lakukan tata laksana awal. Tata laksana awal secara singkatannya apa? Pernah dengar enggak? Monako, apa yang Monako? Kalau aku ada yang pakai aku, kalau aku seneng pakai apa? Oh, Imo. Kenapa? Karena urut. Kalau Monaco kan morfin, nitrat, aspirin, terus apa lagi? Clopidogrel ya, sama oksigen ya. Kayak nggak urut aja gitu loh. Kalau Animo kan urut oksigen, aspirin, plus clopidogrel, plus nitrat, plus morfin jika perlu. Ya, jadi tata laksananya awal itu adalah ini. Oke, pertama kita bahas satu persatu ya.
oksigen. Kira-kira apakah semua pasien dengan penyakit jantung koroner itu butuh diberikan oksigen? Pertanyaannya sekarang seperti itu. Betul nggak? Itu Mas. Betul. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya loh. Tergantung klinisnya sesak apa enggak. Hmm, kamu nyebut sesak dan aku nggak nyebut sesak. Sesak itu kan subjektif ya sebenarnya. Berarti harus ada objektifnya. Apa yang mau kalian tetapkan sebagai objektifnya? SpO2. Berapa sih indikasi dari SpO2 pada pemberian oksigen pada pemberian pasien dengan penyakit jantung koroner? Sekarang kan gitu pertanyaannya. Tapi BTW enakan ditanya-tanya seperti maksudnya dengan eh, apa eh, ya diskusi kayak gini atau nggak jelaskan aja gitu. Sekalian lebih seneng yang mana? Dijelaskan aja sambil diskusi ya, oke. SpO2 ya, oke. SpO2 indikasinya berapa sekarang pertanyaannya? Indikasinya adalah kurang dari 90%. Kenapa sih kok lebih dari 90%? Ini kita nggak boleh kasih SpO2. Kenapa? Coba kenapa? Sudah kita bahas tadi. Ingat patofisiologi yang ada di atas? Ketika jantung mendapat suplai oksigen terlalu banyak, kira-kira kerjanya makin berat atau enggak? Makin Makin berat Mas. berat, Dok. Makin Mas, berat. Kalau makin berat, nyeri nggak pasien? iya, Nyeri. kontrak tinggi. Nyeri. Nah, makanya SpO2 hanya kita berikan ya ketika oksigen itu bisa kita berikan itu ketika SpO2-nya kurang dari 90%. Apakah lebih dari 90% kita berikan? Tidak perlu. Kenapa? Itu memperberat keadaan. Sudah datang tak yang stase jantung? Belum? Belum. Belum kayaknya Mas, tapi sudah tak ingatin kita mungkin sampai jam 10 atau setengah 11 ya Mas. Sudah tak bilang gitu. Mungkin Oke, siap. mereka bisa nyusul gitu. Nah, kalian sebagai DM ya, diingat-ingat. Ini apa namanya? Nakes yang lain ya. Nakes yang lain itu banyak yang nggak paham. Nakes yang lain itu nggak paham dengan beberapa indikasi oksigen pada pasien. Rata-rata oksigen ditembak pokoknya SpO2 sampai 100 semua. Padahal ada beberapa penyakit yang kita nggak boleh. Contohnya apa? PPOK. Ingat nggak kalian? PPOK kan kita nggak boleh. Kita kan targetnya hanya di 88 sampai di 92%. Di atas ini kita nggak boleh. Kenapa? Kalau kita tingkatkan terus-terusan, dia nanti bisa terjadi apa? Sampai bisa terjadi asidosis respiratori. Akhirnya pasiennya meninggal. Aku serius ya, pernah menemukan 3 pasien tuh meninggal karena oksigen yang terlalu tinggi. Nah, kalian sebagai DM, tapi aku sih enggak berani protes ya. Maksudnya aku ya wes gitu loh. Tak biarkan aja. Padahal aku tahu secara teori bahwasanya itu enggak boleh gitu loh. Tapi aku ya diem aja, enggak berani sih aku angkat ngomong, "Mbak kok misalnya tiba-tiba tak turunkan oksigen ini kan yo takut juga gitu." Cuman aku menemukan 3 kali kejadian hingga pasien meninggal karena SpO2 ditinggikan sampai 100%. Nah, akhirnya di sini kalian tahu nih bahwasanya nanti kalau kalian jaga ada pasien arteri coronary syndrome yang saat serangan kok SpO2-nya lebih dari 90, saranin, Mbak, coba deh Mbak jenengan ngomong ke DPJP-nya. Ini SpO-nya sudah di atas misalnya 95, apa masih perlu dilakukan oksigen ya Mbak? Gitu, enggak apa-apa kalau seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada A. A itu apa? Aspirin. Plus apa? Plus clopidogrel. Ini apa sih? Ini adalah antiplatelet. Mas, Mas Sabar ngapunten. Eh Heeh, ya.
sunscreen-nya tadi kayaknya kelepas. Oh iya ta, Iya kelepas mati Mas. ta. Nggih mati. Oh iya, sorry nggak ngerti. Mas boleh bertanya ta? Boleh, monggo monggo monggo. Kan tadi yang tapi di topik lain Mas, yang tadi Mas bahas tentang PPOK. Itu Oke. apakah juga berlaku untuk pasien misalkan anak dengan bronkopneumonia nggih? Apakah tidak boleh oksigennya terlalu tinggi? Kemudian nanti juga beresiko asidosis respiratori juga nggih? Oke, siap. PPOK. Kita bahas sedikit ya tentang PPOK. Kenapa sih kok oksigen dipertahankan itu di 92 sampai di 88%? Kenapa? Karena pada PPOK itu terjadi apa? Dilatasi bronkus. Kalau terjadi dilatasi bronkus, logikanya udara akan susah keluar. Ya, dia nanti kalau kita belajar nanti ada penyakit restriktif sama ada penyakit obstruktif. Nah, PPOK ini termasuk penyakit obstruktif karena di saluran bronkusnya dia tidak bisa keluar. Karena apa? Karena di sini banyak mukus, terus dia terjadi dilatasi, akhirnya dia balik lagi ke sini. Balik lagi ke paru-paru. Nah, CO2 yang harusnya dikeluarkan ke sana tidak bisa. Akhirnya CO2-nya numpuk di sini. Ketika kalian kasih oksigen 100% misalnya, logikanya CO2-nya makin bisa keluar enggak? Makin enggak bisa. Di sini tumpuk oksigen, CO2-nya mau keluar enggak bisa, kehambat, akhirnya CO2-nya numpuk di sini. Nah, CO2 ini bersifat apa? Asam. Kalau asam terlalu banyak terjadi apa? Asidosis. Inilah alasan kenapa PPOK tidak boleh diberikan oksigen terlalu tinggi. Biar apa? Biar CO2 yang ada di bawah ini bisa keluar. Kalau dia tidak bisa keluar, kalian tumpuk terus dengan oksigen. Sudah dia gak bisa keluar gara-gara bronkusnya dilatasi, kalian tumpuk tuh dengan oksigen. Makin CO2-nya gak bisa keluar. Makin dia menumpuk. Makin dia asam. Makin dia asidosis. Akhirnya terjadilah asidosis respiratorik. Nah, sekarang ini adalah pada PPOK. Sekarang pada bronkopneumonia. Pada bronkopneumonia ini ini merupakan penyakit yang apa namanya kayak istilahnya itu kayak berbeda gitu loh. Karena apa? Karena meskipun kalian kasih oksigen 100%, bronkusnya kan oke-oke aja tuh. Bronkusnya kan oke. Jadi CO2 itu masih bisa keluar. Jadi dia nggak numpuk ya, dia tidak numpuk. Akhirnya apakah bisa terjadi asidosis respiratorik, Mas? Jawabannya ya, kalau bisa dan nggak bisa kan ya yang ada di atas ya. Cuman jawabannya ya 99% nggak bisa. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi target pada pasien-pasien bronkopneumonia 100% nggak apa-apa, nggak masalah. Karena alasan PPOK kenapa kita nggak boleh target sampai 100%, ya biar CO2-nya biar dia bisa keluar. Gitu. Oke, Makasih gimana? Mas. Nggih, makasih. Jawab ya. Nggih, lanjut mawon Kalau Mas. Oke, siap. Ini dari paru ini. Ya, interna tapi Senin jantung. Oh, senen jantung. Oh, dari internal ya. Oke, siap. Tak kirain dari paru, soalnya nanti banyak pasien-pasien PPOK dikasih 100 meninggal. Itu banyak, Rek. Itu kalau bisa, aku sih enggak berani. Cuman kalau bisa kalian besok jaga, coba saran ya ke mbaknya. Mbak, kok ini terlalu tinggi ya mbak ya? Coba deh mbak, ngomong ke DPJP-nya diturunin gitu. Itu banyak, Rek. Mas siap Mas. Oke. Aspirin dan clopidogrel. Pemberiannya berapa sih? Aspirin itu dosisnya? Aspirin dosisnya adalah 160 sampai 320 mg. Clopidogrel itu dosisnya adalah 300 mg. Dilanjutkan dengan pemberian yaitu tablet sediaannya berapa? 80 mg toh ya. Berarti kalian kasihnya berapa? 4 tablet. Clopidogrelnya berapa? 4 tablet. Jadi gampang toh. Aspirin 4 tablet, clopidogrel 4 tablet. Di maintenance jadi 1 tablet. Karena nanti maintenance-nya si ini juga 80 mg.
Si ini 75 mg. Jadi aspirin dan clopidogrel langsung ditembak 4 tablet. Maintenance dose-nya adalah 1 tablet. Oke. OANI, nitrat. Nitrat itu diberikan secara sublingual ya. Jadi dikasih ini ya, ditaruh di bawah lidah ya. Dia ini itu untuk nyeri-nyeri akut. Maksimal pemberiannya adalah 3 kali, interval kerjanya adalah 5 menit. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya pasien nyeri karena kasih nitrat. Ini Pak, dikunyah ya. Oke. Masih nyeri Pak, 5 menit kemudian kalian observasi. Masih nyeri Pak. Oke, kasih lagi. Masih nyeri Pak. Oke, kasih lagi. Baru kalau misalnya nitrat ini nggak mempan, ya, nitrat sublingual nggak mempan, baru kalian kasih untuk menghilangkan nyeri, kasih. Dikasih nitrat intravena. Baru kalau nitrat intravena ini masih rekurensi, baru kalian masuk ke selanjutnya, yaitu morfin. Morfinnya dosisnya berapa, Mas ya? Dia adalah 1-5 mg intravena diulang setiap 10-30 menit. Jadi morfin ini adalah sunnah ya. Nggak bisa kalian berikan tiba-tiba morfin. Karena apa? Karena morfin diberikan ketika nitrat tidak mempan atau masih terjadi rekurensi. Baru morfin kalian berikan. Oke, ini adalah tata laksana awal yang wajib banget kalian pegang ya. OANIMO. Ada pertanyaan dari tata laksana awal? Nyeri. Atau kalau apa? Oke, siap. Jadi ini jawabannya adalah untuk seluruh pasien yang dengan nyeri dada. Kenapa? Karena di sini kan ini loh, dia barengan dengan ini ya, assessment. Jadi ini ketika kalian mendiagnosa, itu juga kalian kasih tata laksana awal. Ini belum kalian tahu nih, dia ini masih STEMI atau NSTEMI. Ini masih belum tahu. Karena di sini, di algoritma itu, untuk interpretasi ECG itu setelah dari tata laksana awal. Gitu ya jawabannya ya. Pada seluruh pasien. Oke, pada seluruh pasien yang kita duga bahwasanya dia terjadi aterosklerosis atau PJK, itu langsung kasihkan OANIMO. Oke, baru setelah kita melakukan pasien dengan sudah kita kasih tata laksana awal, baru kita lakukan ECG interpretasi. Dia kemana? Dia STEMI kah? STEMI kalau misalnya ada elevasi atau ada new LBBB di V6. Atau dia NSTEMI kah? Berarti kalau misalnya kayak gini, di misalnya ST-nya depresi atau T-inversi, kalian periksa enzim jantung. Kalau misalnya enzim jantungnya oke, ya dia adalah si SAP, UAP ya. Kalau misalnya enzim jantungnya meningkat, berarti dia adalah yang NSTEMI. Nah, kalau misalnya kita yang STEMI ya, kita harus tahu nih, makanya kita kenapa harus tanyakan onset. Kenapa? Karena onset yang bisa kita lakukan untuk reperfusi adalah ketika kurang dari sama dengan 12 jam. Do not delay reperfusion. Jadi kalian nggak boleh memperlambat proses reperfusi. Nanti reperfusi itu ada 2. Ada ketika door to balloon inflationnya ya, itu ketika 90 menit. Ini nanti aku bahas ya. Atau door to needle-nya untuk dilakukan fibrinolysis itu ketika kurang dari 30 menit. Ini maksudnya apa nanti ya? Nanti kita bahas ketika sudah nyampe di STEMI. Kita bahas yang NSTEMI dulu. Nah, ketika gimana Mas misalnya kok STEMI dia onsetnya lebih dari 12 jam? Ya cukup dilakukan ini ya. Jadi kita bisa high risk pasien ya. Dan kalau misalnya kok high risk pasien meskipun pada NSTEMI atau pada STEMI ya sebenarnya kalau menurut kalau kata dokter Irma itu boleh dilakukan PCI. Kalau high risk and STEMI ataupun misalnya pada pasien-pasien STEMI yang lebih dari 12 jam itu sebenarnya boleh dilakukan PCI.
Gitu ya. Oke, sekarang ini ya kita coba bahas ya. Ini tadi ya penjelasannya yang sudah aku jelaskan di atas ya. Intinya adalah aspirin langsung berikan 4 tablet, clopidogrel langsung berikan 4 tablet. Duh, belum tahu sih, Rek. Oke. Oh, oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tata laksana daripada Imanes ya atau terapi jangka panjang ATPS atau Imanes. Oke ya, terapi jangka panjangnya apa aja ya? Pertama, pastinya kita berikan adalah pastinya yang kita berikan adalah anti iskemik. Ini pilar-pilarnya ya. Anti iskemik berupa apa aja? Pertama adalah beta blocker. Nah, beta blocker tadi fungsinya untuk apa? Untuk menurunkan kebutuhan oksigen miokard. Oke, jadi kalian kasih beta blocker. Rekomendasinya pada semua pasien, ya, pada semua pasien angina pectoris tidak stabil atau pada Imanes itu harus diberikan beta blocker. Beta blocker bisa kalian kasihkan apa? Bisoprolol misalnya ya, 10 mg per hari. Oke. Anti iskemik apakah hanya beta blocker ya? Enggak, tapi juga kalian berikan nitrat. Nitrat yang kalian mau berikan untuk apa ya? Dia ini bekerja sebagai vasodilator. Ketika vasodilator berarti dia untuk menurunkan oksigen juga ya, menurunkan oksigen ke miokard juga ya. Plus bagus juga untuk arteriosklerosis ya, karena dibuka kan ya arterinya. Jadi penyumbat-nyumbatnya itu nggak terlalu gitu. Makanya nitrat sangatlah bagus untuk pasien-pasien arteriosklerosis dengan nyeri dada. Direkomendasikan untuk apa? Untuk semua pasien serangan akut. Dan yang harus kalian tahu adalah pemberiannya adalah maksimal 3 kali interval 5 menit. Nah, kontraindikasinya sekarang. Kontraindikasinya itu apa sih, Mas? Ya, sama untuk pada pasien beta blocker, kontraindikasinya sama dengan pemberian nitrat ya. Anti iskemik ini sama. Seperti apa? Bradikardi. Kenapa kok enggak boleh? Ya iya, bradikardi itu sudah terjadi pelambatan daripada kontraksi jantung, mau lambatin lagi. Ya enggak boleh toh. Terus tekanan darah sistol dari 90 itu enggak boleh sih. Sildenafil. Sildenafil ini sama vasodilatornya ya. 24 jam, selama 24 jam yang lalu misalnya. Atau tadalfil itu 48 jam. Itu kalian enggak boleh berikan daripada nitrat ya. Karena sildenafil dan tadalfil ini juga sebagai vasodilator, jadi nggak boleh diberikan juga. Oke, nah habis itu yang selanjutnya yang bekerja sebagai yang bekerja sebagai anti iskemik adalah CCB. CCB dibagi menjadi 2, ada CCB non dihidropiridin dan ada CCB dihidropiridin. Apa sih bedanya, Mas? Dihidropiridin. Kalian pernah dengar ini enggak? Kayak misalnya amlodipin, terus verapamil. Iya, kayak verapamil pernah dengar lah ya? Pernah ya? Amlodipin, verapamil, diltiazem. Pernah dengar ya? Mas. Nifedipin. Nah, itu adalah golongan CCB. Golongan CCB non dihidropiridin contohnya apa? Contohnya adalah nifedipin ataupun amlodipin. Dihidropiridin contohnya apa? Diltiazem ataupun verapamil. Sekarang pertanyaannya, kapan Mas pakai non dihidropiridin, kapan pakai dihidropiridin ya? Non dihidropiridin ini diberikan
ketika ya non dihidropiridin, siapa aku kebalik ya? Iya lah, coba dicek yang dihidropiridin tuh yang mana, Rek? Coba dicek. Kebalik aku ini. Obat CCB non dihidropiridin contoh gitu. Kebalik kayaknya. Iya nggak? Masa cek dulu Mas ya. Iya coba. Velodipin, velodipin, Nifedipin juga ya? nifedipin. Oke. Itu yang dihidropiridin, itu yang dihidropiridin ya? Mas, CCB, dihidropiridin. Kebalik. Oke, siap. Berarti yang dihidropiridin adalah amlo ataupun nive. Kalau yang non dihidropiridin contohnya adalah diltiazem atau verapamil. Nah, kapan Mas pakai non dihidropiridin, Mas? Kapan pakai dihidropiridin? Kapan pakai dihidropiridin? Dihidropiridin ini kalian berikan ya ketika pasien itu masih bergejala dengan pemberian beta blocker plus nitrat. Dia masih bergejala, itu boleh kalian tambahin amlodipin atau nifedipin. Non dihidropiridin diberikan ketika apa, Mas? Ingat tadi beta blocker sama nitrat itu ada kontraindikasinya. Misalnya dia terjadi hipotensi, kalian nggak boleh kan kasih beta blocker sama nitrat. Terus masa nggak kalian kasih obat? Ya tetap dikasih dengan menggunakan apa? Non dihidropiridin. Jadi non dihidropiridin diberikan ketika PX kontraindikasi dengan pemberian B block dan nitrat. Nah, oke. Oke Mas. Ya, selanjutnya kita bahas tentang pengobatan pilar kedua. Ini pilar pertama ya, anti iskemik. Pilar kedua adalah antiplatelet. Antiplatelet diberikan untuk semua pasien. Contohnya adalah apa? Diberikan tadi ya aspirin dengan loading dose-nya ya. Loading dose-nya adalah tadi adalah 160 sampai 320 mg. Jadi 4 tablet. Terus kalian lanjutkan sebagai maintenance dose adalah 80 mg atau 1 tablet. Apakah cukup aspirin? Nggak cukup. Berikan apa? Clopidogrel. Clopidogrel. Berapa dosisnya lagi? 300 mg. Kalian maintenance dose dengan 75 mg atau 1 tablet. Sama ya, ini 4 tablet. Atau misalnya kalian nggak mau pakai clopidogrel, boleh. Kalian mau pakai apa? Ticagliserol, boleh. Ticagliserol ini dosisnya adalah 180 mg. Terus maintenance dose-nya adalah 90 mg. Dengan dosis 2 kali 1. Kalau ini kan 2 kali 1-nya. Nah, terus apakah cukup hanya diberikan ini? Di pedoman yang terbaru itu wajib diberikan PPI. Ya, jadi bisa kalian berikan apa? OMZ, Lanso, terus ESO, ya. Terus apa lagi? Ya inilah golongan-golongan PPI lah. OMZ atau LASO atau ESO. OMZ-nya berapa dosisnya? 2 kali 20. Lansoprazol berapa dosisnya? 2 kali 30. Esomeprazol berapa dosisnya? 2 kali 40. Nah, ini diberikan semuanya ya. Oke ya. Jadi sampai kapan sih Mas ya? Sampai kapan sih sebenarnya pemberian daripada antiplatelet? Kalau ini kan namanya adalah aspirin ditambah clopidogrel, ini namanya adalah DAPT ya, dual antiplatelet terapi. Sampai kapan sih diberikan dual antiplatelet terapi? Sebenarnya penghentian penggambatan reseptor ADP ini itu selama 12 bulan pasca insiden. Itu
tidak direkomendasikan kecuali ada kontraindikasi. Jadi sebenarnya seumur hidup, tapi ketika ada kontraindikasi, misalnya ya pasiennya stroke, pasiennya melena ya, itu ya 12 bulan diberikannya. Tapi kalau misalnya tidak ada ya, tidak ada apa namanya kontraindikasi, ya teruskan seumur hidup. Terus aspirin dan clopidogrel ini wajib ini ya, nanti misalnya kalian tidak jadi dokter spesialis jantung, misalnya kalian kepinginnya dibedah, itu kalian perlu untuk konsultasi pada pasien pada dokter jantung ya. Kenapa? Karena aspirin dan clopidogrel ini harus dihentikan ya kurang lebih 5 hari sebelum operasi. Kenapa? Ya karena kalau misalnya diteruskan ya dia resiko perdarahan. Oke ya. Oke, ini adalah pilar yang kedua. Pilar yang ketiga itu apa? Kalian berikan obat antikoagulan sekarang. Tadi kan ada tuh obat yang antikoagulan ya. Nah, antikoagulan ini harus ditambahkan pada obat terapi antiplatelet. Antiplatelet. Rekomendasinya itu diberikan hanya kurang lebih 5 hari perawatan. Ini kalau disugiri, sebenarnya kalau di teori itu adalah 8 hari. Karena apa? Ya karena BPJS ya. Akhirnya rekomendasinya adalah 5 hari. Apa sih yang diberikan nanti itu apa ya? Namanya itu DVT nanti. Kalau kalian nanti jaga jantung tuh namanya obat DVT. Itu sebenarnya apa sih? Itu adalah Fondapurinox. Fondapurinox. Dosisnya berapa? 2,5 mg per hari. Diberikan secara apa? Subkutan. Selama berapa? Selama 5 hari. Kalau disugiri, kalau di apa namanya di uh, guideline itu sebenarnya 8 hari. Nah, catatannya itu penggunaan warfarin, penggunaan si antikoagulan plus antiplatelet itu harus dievaluasi ketat ya. Karena apa? Karena ya sangat beresiko perdarahan. Antiplatelet untuk menghambat terjadinya perdarahan, antikoagulan juga untuk melancarkan perdarahan. Jadi akan sangat meningkatkan resiko terjadinya perdarahan. Jadi harus dipantau secara ketat. Oke, sekarang kita masuk ke pilar keempat. Apa pilar keempat? Tadi untuk menghindari daripada terjadinya remodeling jantung, kalian berikan apa? ACE inhibitor atau ARB. Ya, ini tadi fungsinya untuk remodeling jantung. Nah, indikasi pemberiannya itu pada pasien dengan fraksi ejeksi ventrikel kiri. Nanti kita belajar ketika gagal jantung. Itu kurang dari sama dengan 40%. Ya, terus pasien dengan DM, HT, dan penyakit gagal ginjal kronis itu direkomendasikan untuk pemberian ACE inhibitor atau ARB. Kapan Mas pakai ACE inhibitor? Kapan pakai ARB? ACE inhibitor itu diberikan yang pertama kali kalau misalnya tidak toleran ya. Kita tahu efek samping daripada pemberian ACE inhibitor adalah batuk ya. Itu yang paling sering. Nah, itu baru boleh kita ganti switch ya. Kita switch ke pengobatan ARB. Contohnya apa Mas? Contohnya ya Caltropil. Caltropil berapa dosisnya ya? Dosisnya adalah 6,25 sampai 50 mg ya. Dia ini diberikan 2 sampai 3 kali dalam sehari. Terus misalnya kalau kalian mau pakai yang apa namanya? ARB contohnya apa? Kandesartan. Kandesartan berapa dosisnya? Dosisnya 4 sampai 8 mg ya. Atau maksimalnya itu 32 mg. 1 kali 1. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang pengobatan selanjutnya. Jangan lupa tadi dikasihkannya apa? Statin. Sudah belajar dislipidemi belum? Sudah belajar dislipidemi?
Belum kayaknya yang ini. Belum ya? Nggih. Nah, statin ya, kalau dislipidemi, penyakit dengan penyakit jantung koroner itu dia termasuk yang apa namanya risiko tinggi sampai risiko sangat tinggi. Akhirnya obat-obatannya yang nggak cukup. Misalnya kalau kalian kasih hanya simvastatin, itu ya nggak cukup. Simvastatin itu nggak cukup. Harus kalian berikan apa? Ator atau resu resuvastatin. Resuvastatin dengan dosis tinggi. Nah, atorvastatin bisa kalian berikan berapa dosisnya? Dosisnya itu dari atorvastatin yaitu 20 sampai 40 mg per hari. Resovastatin itu dosisnya adalah 10 sampai 20 mg per hari. Oke, ini adalah 5 pilar tata laksana dari penyakit jantung koroner yang imanes atau APTS. Sekarang kita coba bikin resepnya ya. Resipe. Tadi obat pilar pertamanya apa? Obat pilar pertamanya apa tadi? Beta blocker ya, Blocker. anti iskemik, beta blocker. Kalian mau kasih apa? Bisoprolol. Bisoprolol tablet sediaannya itu 5 mg ya. Terus kan apa namanya dia kontrolnya misalnya 1 bulan kan ya, untuk penyakit sekarang tuh yang ada di poli semuanya 1 bulan. Berarti kalian butuhnya 10 mg ya. Berarti kalian kasihnya 60 LX. Berarti S2DD tab 1 PC. Setelah bisoprolol, apa yang kalian kasihkan anti iskemik tadi ada apa aja? Beta blocker. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi tadi? Ada nitrat ya, nitrat benar. Kalian kasih ISDN sublingual 5 mg numero 10, kalian resepin aja 10. S3DD tab 1 PRN, jangan lupa kalian kasih ya keterangan jika nyeri. Karena hanya diminum jika nyeri ya, kalau nggak nyeri nggak usah diminum ya ISDN ini. Terus misalnya kok kurang mantap dengan pemberian bisoprolol plus ISDN, boleh kalian tambah AMLO. Amlodipin dosis sediaannya berapa? Ada yang 5 mg, ada yang 10 mg. Pastinya kita pakai dosis rendah dulu. Kalian kasih selama sebulan, berarti S1DD tab 1. Oke, habis itu setelah kalian kasih obat anti iskemik sudah masuk semua. Pilar kedua tadi apa? Dual antiplatelet terapi ya. Aspirin, Berarti kalian Dogrel, oke, aspirin. Aspirin tablet sediaannya berapa? 80. 80 mg. Oke. Numero berapa? Numero 30. 20 mungkin. Oke, 30. 30 ya. Nah, kalian tulisnya gimana kalau gini? Ya gini ya, karena pemberian pertama tadi berapa tablet pemberian pertama? 4. Oke, berarti S1DD tab 4 lanjutkan S1DD tab 1. Ya, nulisnya gini. Terus setelah aspirin, clopidogrel. Tabletnya itu adalah 75 mg. Kalian kasih 30. Sama ya, S1DD tab 4. Kalian lanjutkan S1DD tab 1. Terus jangan lupa dikasih apa? Di dual antiplatelet terapi. Jangan lupa diberikan PPI ya. PPI, omeprazol 20 mg. Numero LX S2DD tab 1. Sehabis makan berarti pos konam ya. Sorry.
antekonam ya dia sebelum makan ya. Belum makan, Mas. Antekonam. Terus kalian berikan kaptropil ya. Kaptropil sediaannya berapa? 12 miligram. Numero berapa? Cukup kalian beri 15 aja. Kenapa? Karena tadi mulainya adalah di 6,25 miligram. Jadi S2DD tab setengah ya. Nah, diberikannya sebelum makan. Terus sudah si inhibitor sudah masuk, ini sudah masuk, diberikan atorvastatin sekarang ya. Atorvastatin. Dosis sediaannya berapa? 20 miligram. S1DD tab 1 ya. Diberikan antenoktam sebelum tidur. Itu paling bagus pemberian daripada statin. Nah, ini adalah resep-resep pasien penyakit jantung koroner. Makanya kalau kalian lihat tuh orang-orang yang kenapa sih dokter jantungku cake yo ngasih obat kan gitu biasanya. Ya ternyata kita sudah belajar. Oh ternyata ini ya semua obat-obatnya itu. Oh ternyata fungsinya tuh di sini ya. Sekarang nggak boleh bingung lagi ya. Kenapa kok wake yo jantung obatku? Dokter yo cake nggak ini. Nih ya karena ternyata memang pilar obatnya itu ini. Ada yang ingin ditanyakan dari pengobatan Imanes atau APTS? Saya Mas mau tanya. Monggo, monggo gimana? Tapi ini Mas bingung yang bagian aspirin sama clopidogrel itu kapan dikasih yang 4 tab? 4 tabnya itu sampai kapan sampai berubah jadi maintenance itu? Oke, 4 tabnya itu sampai kapan? Jadi 4 tabnya itu cuman pemberian awal. Aku dulu pernah tanyakan hal yang serupa kayak kamu ya. Aku nanya ke dokter Irma, dok, misalnya dia serangan kedua dok, gimana dok? Apa masih perlu diberikan 4 tablet? Atau hanya diberikan 1 tablet aja? Ya karena pada serangan, pasien serangan, ini kalian langsung 4 CPG. Berikutnya, cukup kalian berikan 1 tab saja. Gitu ya. Jadi jawaban pertama adalah 4 tablet hanya kamu berikan saat serangan pertama. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, gimana jika dia terjadi serangan kedua? Apakah perlu diberikan 4 tablet atau hanya cukup diberikan 1 tablet saja? Jawabannya adalah, karena kan ya terlalu lama ya, dan kadang-kadang pasien juga lupa bahwasanya itu adalah serangan kedua. Pasti ketika serangan, pasti sudah diberikan, mau itu di center manapun, itu pasti sudah diberikan 4 tablet itu, gitu kan. Nah, sebenarnya boleh, hanya diberikan 1 tablet itu sebenarnya boleh. Tapi itu kan ya kalau ingat pasiennya gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa sebenarnya, ditembak aja 4 tablet lagi ya nggak apa-apa. Gitu. Besoknya baru kalian lanjut 1 tablet. Maintenance-nya ini di besoknya. Gitu. Makasih Mas. Sama Oke, ya. ini Mas. Maaf tadi yang bagian captopril yang setengah tadi Mas. Kayak kelewat aku. Kok setengah gitu. Oh, Captro, kenapa dikasih setengah? Oke, tadi di sini ya. ACE inhibitor kaptropil adalah dosisnya awalnya adalah 6,25 sampai 50 miligram. Jadi kenapa kok tadi tak resepin setengah? Karena sediaan daripada kaptropil adalah 12 miligram. Sedangkan dosis inisiasinya adalah 6,25. Jadi ya kita paruh aja setengah, kita kasih setengah aja. Gitu. Oh, oke Mas. Makasih. Oke, siap. Jadi gitu ya. Catatannya adalah pengobatan jantung itu kita harus tahu dosis awal. Dosis awal ya. Dia itu dosis inisiasi, Rek. Jadi kalau kita harus tahu ada obat dosis inisiasinya itu ditingkatkan bertahap. Contohnya misalnya pada pasien-pasien obat-obat jantung, ini dia itu kita tingkatkan bertahap, ada yang kita turunkan bertahap. Contoh obat yang kita turunkan bertahap itu apa? Kortikosteroid. Ya. Kalau pada pemberian kortiko, dia itu pasti langsung max dose. Baru kita turunkan bertahap atau tapering off. Tapi kalau misalnya obat-obat jantung, obat-obat NSAID,
itu kita kasihnya dosis awalnya berapa di guideline. Dosis awalnya misalnya 6,25. Nah, dan maksimalnya ada 50 mg. Ini kita nggak boleh, misalnya kita mau langsung kasih 50 mg, nggak boleh. Jadi harus mulai dari awal. Kita evaluasi selama seminggu, 2 minggu. Kalau misalnya masih memburuk, kita naikkan 12. Kalau misalnya masih memburuk, kita naikkan ke 24. Kalau misalnya masih memburuk, ya sampailah dia di 50 mg. Gitu. Ini fun fact ini ya, apa namanya, pengobatan. Ada yang langsung kita berikan max dose, terus kita tapering off. Ada yang kita naikkan secara bertahap. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Lanjut dulu mungkin Mas. Lanjut ya. Siap. Sekarang kita bahas tentang terapi IMAS. Banyak ya, ini ya, jantung koroner ini ya. Nah, terapi IMAS itu pastinya adalah terapinya apa? Reperfusi. Kurang dari 12 jam. Intinya ini onsetnya, makanya kita perlu tanyakan onsetnya kapan. Tak cariin dulu gambarnya biar enak. Nah ini, oke. Jadi pasien datang dengan nyeri dada. Ini itu pastinya dia akan telepon dulu dong ya, nggak mungkin dia tiba-tiba atau dia pastinya perjalanan dulu. Nah, diagnosis IMAS itu harus kita tadi tahu ya, bahwasanya dia kurang dari 10 menit. Ya, diagnosis IMAS itu harus kurang dari 10 menit. Terus, kapan sih Mas kita pakai terapi fibrinolitik atau terapi PCI? Jadi, catatannya adalah terapi misalnya dia membutuhkan perjalanan, misalnya dia adalah 120 menit ya untuk menuju ke center tata laksana PCI, itu kita berikan aja reperfusi atau fibrinolitik. Tapi misalnya jaraknya itu kurang dari sama dengan 120 menit, ya kita masuknya ke strategi IKP primer, kita lakukan PCI. Maksudnya gimana? Aku kasih contoh. Kita kan lagi koas di Sugiri ya. Terapi PCI itu hanya bisa kita lakukan di mana? Di Di Sutomo. Puskesmas mungkin Mas. Sutomo. Di Sutomo. Iya, PCI nggak bisa, puskesmas Sugiri aja nggak bisa, apalagi puskesmas. Jadi bisanya adalah di Sutomo. Tadi kan ada needle needle apa balon tudor needle sama balon tudor fibrinolisis kan ada ya. Balon tudor PCI ya, waktu dari PCI adalah kurang dari 120 menit. Logikanya, Lamongan ke Surabaya 120 menit kira-kira cukup enggak? Enggak. Enggak cukup. Makanya di Sugiri kita lakukannya adalah terapi fibrinolitik, bukan PCI. Karena apa? Karena PCI itu syaratnya adalah IKP. IKP itu apa? Intervensi kontak medis pertama. Intervensi kontak medis pertama itu apa? Ya ini pertama kali dia dipegang di IGD itu dia harus dari IKP ya, jarak daripada IKP itu kurang dari 120 menit. Maksudnya apa? Pasien datang ke Sugiri. Nah, itu sudah mulai dihitung tuh. Apa namanya? Kontak medis pertama tuh sudah mulai dihitung. Kamu harus ngerujuk ke Sutomo untuk dilakukan PCI, itu waktunya 120 menit. Logikanya kan tidak cukup. Berarti ya harus kalian lakukan fibrinolisis. Kalau fibrinolisis syaratnya apa? Syaratnya adalah sejak kontak medis pertama itu kurang dari 30 menit. Jadi makanya kenapa diagnosanya dia itu hanya sekitar 10 menitan. Kenapa? Karena terapi fibrinolitik itu atau PCI itu benar-benar harus kalian pahami ini kemana ini nanti pasien akan saya bawa gitu loh. Karena di pertama kali kamu pegang, waktu IKP itu sudah mulai dihitung.
Ketika kamu lambat dalam mendiagnosa, misalnya kamu lambat mendiagnosa dalam arti 1 jam, kamu mau terapi fibrinolitik, dia gagal. Kamu mau terapi PCI, dia gagal. Makanya itulah alasan kenapa diagnosanya itu haruslah sangatlah cepat. Jadi itu tadi harus tajam. Secara kamu anamnesis pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjangmu haruslah tajam untuk mendiagnosa daripada PJK ini. Ngerti ya kapan dilakukan PCI? Ngerti kapan dilakukan fibrinolisis dulu ya? Nggak ya? Oke, Mas. Oke, siap ya. Jadi kalau jaraknya lebih dari 120 yo langsung aja kalian fibrinolitik. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, ini loh ya. Waktu kontak medis pertama ya atau KMP ya. Sorry, bukan IKP, KMP, kontak medis pertama. Waktu dari kontak medis pertama atau KMP hingga pemberian terapi reperfusi itu untuk fibrinolisis itu kurang dari 30 menit. Kalau untuk IKP primer itu kurang dari 90 menit atau bahkan kurang dari 60 menit apabila pasien datang dengan awitan kurang dari 120 menit atau langsung dibawa ke rumah sakit yang mampu melakukan intervensi koroner perkutan. IKP itu intervensi koroner perkutan. Sorry banget. IKP itu intervensi koroneri perkutan. Maksudnya apa? Ini tuh Sutomo itu bisa melakukan intervensi koroner perkutan. Jadi dia waktunya tuh untuk datang ke sana tuh benar-benar harus kurang dari 120 menit. Dan untuk penolongan misalnya dia datang jadi gini. Misalnya dia datang ke Sugiri, waktunya buat ngerujuk itu 90 menit, kurang dari 90 menit. Tapi kalau langsung dia datang ke Sutomo itu waktunya 120 menit. Pilihannya itu. Nah, bisa nggak 1,5 jam kira-kira kalian datang ke Sutomo? Nggak bisa. Apalagi saya macet di Gresik itu, di duduk sampean itu. Wes nggak bisa, nggak mungkin. Makanya di Sugiri dilakukannya adalah terapi fibrinolitik ya. Nah, yang harus kalian tahu apa? Kontraindikasi daripada fibrinolitik. Kontraindikasinya apa sih? Pertama, stroke hemorrhagic kapanpun. Kedua, stroke iskemik lebih dari 3 jam dan kurang dari 3 bulan yang lalu. Trauma kraniofasial signifikan dalam 3 bulan. Ada lesi vaskular cerebral struktural ya, misalnya arteri vena malformasi ya, neoplasma intrakranial maligna. Makanya kenapa kok tadi aku nyuruhnya kalian harus bertanya juga di riwayat penyakit dahulu. Karena apa? Karena ketika dia nanti diagnosanya adalah STEMI, kan kalian harus mikir bahwasanya ini nanti akan dilakukan fibrinolitik. Loh, kok ternyata ada kontraindikasi. Nah, gimana Mas? Berarti kalau misalnya ada kontraindikasi. Jika ada kontraindikasi, IKP primer itu dilakukan tanpa mempertimbangkan waktu. Jadi boleh kalian lakukan kapanpun intervensi koroner perkutan atau PCI itu boleh kalian lakukan kapanpun jika fibrinolitik kontraindikasi tanpa melihat daripada onset daripada KMP dan segala macamnya nggak perlu kalian lihat lagi, langsung aja rujuk ke Sutomo untuk dilakukan intervensi koroner perkutan. Oke, nah ini loh fibrinolitik itu ini wajib bisa nggak Mas kita sebagai dokter umum? Wajib ya untuk fibrinolitik. Kenapa? Karena ini fibrinolitik ya kita lakukan di IGD. Pastinya kalian kan suatu saat nanti ya pasti jadi dokter IGD. Jadi wajib tahu ya. Yang sering dipakai apa Mas? Yang paling sering dipakai adalah streptokinase, bukan TPA ya. Streptokinase dosisnya berapa? 1,5 juta unit dalam 100 ml, dextrose 5% atau larutan NaCl 0,9% dalam waktu pemberian yaitu 30 menit sampai 60 menit. Nah, coba kita bahas dari pemberian fibrinolitik. Pemberiannya itu apa aja sih ya? Dia tadi ya diberikan yaitu streptokinase. Dosisnya berapa streptokinase? 1,5 juta international unit ya. IV dalam 30 sampai 60 menit. Terus yang kedua kalian berikan apa? Tetap kalian berikan dual antiplatelet terapi. Diberikannya apa? Aspirin berapa? 4 tabung
tablet, maintenance dose-nya adalah 1 tablet, plus clopidogrel 4 tablet, maintenance dose-nya adalah 1 tablet. Nah, terus jangan lupa diberikan apa lagi? Diberikan yang ketiga adalah diberikan antikoagulan. Apa tadi? Fondapurinox. Berapa dosisnya? 25 mg intravena dilanjutkan 2,5 mg subkutan. Selama berapa? Selama 8 hari. Nah, ini adalah terapi daripada fibrinolitik. Itu seperti ini. Jadi kalian langsung streptokinase tambah aspirin plus CBG ditambah fondapurinox. Nah, ini juga ada beberapa alasan. Kenapa sih Mas kok clopidogrel itu lebih dipilih daripada ticagliserol? Ada yang tahu enggak jawabannya? Belum tahu, Mas. Jawabannya adalah karena clopidogrel ini itu sangatlah bagus. Dia bekerja dengan streptokinase. Itu sangatlah bagus. Nggak sebagus ticagliserol. Makanya kenapa CPG itu pilihan pertama. Kenapa kok di tata laksana awal CPG yang kalian berikan? Kenapa nggak ticagliserol? Padahal sama-sama tuh obatnya. Kan kalian nggak tahu ini nanti STEMI atau NSTEMI toh pada tata laksana awal toh. Belum kalian interpretasi toh ECG-nya. Tapi kalian tembak clopidogrel. Kenapa? Ya siapa tahu nanti ini adalah STEMI. Kalau sama STEMI, nanti kalian kasihnya adalah streptokinase. Nah, itu sangatlah bagus bekerjanya dengan streptokinase. Sekarang ada pertanyaan lagi, Mas, kenapa kok yang paling sering dilakukan adalah pemberian streptokinase? Kenapa kok enggak seperti alteplase atau dan segala macamnya itu? Sama dengan halnya, kenapa kok fondapurinox, Mas, yang diberikan? Kenapa kok enggak seperti enoxaparin atau UFH? Nanti ada beberapa macamnya kan, UFH atau enoxaparin. Kenapa? Karena yang paling sering ada di rumah sakit adalah streptokinase. Dan streptokinase dan fondapurinox ini hanya boleh diberikan ketika pemberiannya adalah streptokinase. Gitu. Tapi nggak bakal ditanyakan sih. Pertanyaan itu nggak bakal ditanyakan. Cuman ya kalian tahu aja alasannya. Kenapa sih kok fondapurinox? Kenapa nggak UEVA? Kenapa nggak enoxaparin? Ya karena itu tadi, karena fondapurinox hanya boleh diberikan ketika streptokinase. Sedangkan di rumah sakit itu paling banyak adalah streptokinase. Makanya fondapurinox yang dipilih. Gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang terapi jangka panjangnya. Karena kan pastinya kalian nanti sebagai dokter umum pengen praktek nggak? Pengen praktek mandiri nggak? Pengen dong ya pastinya ya. Nah, kalian kan pasti ya akan menemukan pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner riwayatnya. Nah, obat apa sih yang mau kalian berikan? Sama ya, obatnya pastinya adalah sama kayak tadi, ada berikan DAPT ya, kedua antiplatelet terapi, kedua diberikan ACE inhibitor, ketiga diberikan beta blocker, keempat diberikan plus nitrat, plus CCB kalau perlu. Terus yang keempat diberikan statin. Yang kelima diberikan, nah ini ada tambahan. Ada 5 pilar. Ya, tadi kan ada 4 pilar. Kalau ini ada 5 pilar. Tambahannya adalah diberikan MRA. MRA contohnya apa? Spironolakton. 25 mg. 1 kali 1. Tambahannya ada di sini. Oke, alhamdulillah nih penyakit jantung koroner sudah kelar nih. Ada yang mau didiskusikan enggak? Atau ada yang masih bingung?
Insya Allah masih aman, Mas. Masih aman ya? Ya Allah. Mungkin yang lain? Hmm. Yang lain apakah ada yang ingin didiskusikan, Rek? Mungkin lanjut dulu aja, Mas. Lanjut ke yang satunya lagi. Ke gagal jantung. Nah, ini untuk gagal jantung coba kita atur jadwal lagi ya. Monggo, Soalnya Mas. dua banyak juga nih gagal jantung. Bisa 3 jam, 4 jam ini gagal jantung aja. Oke. Jantung koroner ini tadi 2 jam. Nah, itu nanti bisa 3 jam, 4 jam gagal jantung. Jadi coba kapan ya? Hari Minggu atau kapan? Kalau ada, aku besok sih jaga malam. Misalnya mau ada beberapa yang aku ada libur sih minggu depan itu. Misalnya mau ya antara Rabu atau kapan itu nanti ya kita cari jadwal lagi lah. Sama, Mas. Nanti tak jadikan jadwalnya juga, Mas. Oh ya, siap. Mungkin ada pertanyaan di stase lain, misalnya enggak apa, sharing-sharing aja. Ada yang bingung mas, kok ini aku enggak dapat pasien kayak gini, kenapa ya gitu. Di interna ini, sejauh ini gimana interna? Mau, ya gak apa-apa yuk, monggo nanya. Kenapa kenapa? Sorry sorry kenapa? Putus-putus pertanyaannya. Kenapa dikasih antrain? Oh ini anu ya, obat-obatan IgD ya. Nah itu hati-hati ya, kalian kalau ketemu dokter yang kritis, itu kalian nanti dimarahin. Kalau semuanya ditembak natrium metabazol atau antrak itu ya itu hati-hati, ada beberapa dokter yang nggak suka sebenarnya kalau misalnya antrain tuh apa ya, itu kan anti nyeri pasti salah satu efek sampingnya adalah ke lambung. Nah pemberian nyeri pada perut itu sebenarnya ya NSAID pilihannya adalah meloxicam sebenarnya karena dia itu bersifat efektif di ini apa namanya prostaglandin 2, pokoknya dia selektif di reseptor lambung lah. Paling bagus sebenarnya anti nyeri untuk pasien yang memiliki riwayat tukak lambung adalah meloxicam. Kalau misalnya meloxicam tidak ada, ya bisa kalian berikan yang paracetamol. Terus ditambah dengan pemberian omeprazol. Harapannya ketika efek samping daripada nyeri adalah tingkatkan lambung, itu kalian turunkan asam lambungnya dengan obat-obat penurun asam lambung. Sebenarnya pada pasien dengan nyeri perut, efektif nggak mas pemberian natriumethylmezol? Ya sebenarnya nggak efektif karena itu sebenarnya yang memperparah keadaan. Cuman itu adalah kayak apa ya? Kalau nyebutnya itu di IGD itu uh, welcome drink. Semua pasien pasti diberikan antrain, diberikan apa lagi itu? Diberikan apa lagi? Ranitidin ya, biasanya kan itu. Antrain, domperidon, ranitidin itu pasti langsung Jelas. di. Nah, itu sebenarnya kurang. Kalau kalian ketemu dokter yang kritis, itu kalian nanti dimarahin gitu. Nggak boleh. Kasih aja. Makanya tata laksana misalnya pada pasien dengan tukak lambung, itu apa? Omeprazol. Omeprazol 80 miligram langsung pemberiannya. Nggak ada nggak pemberian anti nyeri di situ di guideline? Nggak ada. Tapi karena memang itu adalah sebuah apa namanya, sebuah budaya yang dilakukan di IGD ya. It's okay aja gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita belajar karena kita ini kan eh, eh, teori ya yang kita dari dalam arti belum masuk ke dunia pekerjaan ya, kita harus mengikuti guideline. Monggo monggo. Kalau kalau CKD itu AC akut chronic kidney disease.
Iya, pertanyaannya adalah akut kidney ada episodik akut chronic kidney disease gitu. Ada fase akutnya. Fase akut yang dimaksud ini apa dulu? Kreatininnya meningkat. Hmm, ini tak jawab sepengetahuanku ya. Maksudnya ya mungkin akan berbeda dengan kamu tanya ke jawaban dokter APL. Kalau aku nangkepnya episodik akut itu berarti gini. Misalnya pasien CKD itu kan dia apa namanya untuk dilakukan cuci darah itu kan 2 minggu sekali. Misalnya dia dijadwalkan di hari Rabu dan Sabtu misalnya. Nah di hari Jumat dia itu ada muncul gejala misalnya sudah mulai bengkak-bengkak atau AB AIOEONE itu mulai muncul. Nah, itu kan berarti adanya episode akut gitu loh. Jadi kita lihat asidosisnya, pH-nya berapa, kita lihat ada nggak intoksikasi, kita lihat ada nggak uremic perikarditis atau uremic encephalitis, kita lihat ada nggak elektrolit terjadi hiperkalemi, kita lihat daripada ada nggak overload cairan. Nah, kalau misalnya ada AIOEO, padahal jadwalnya di hari Sabtu, ya itu harus kalian lakukan cuci darah di hari Jumat. Misalnya pasien datang hari Jumat atau hari Kamis. Kalau aku nangkepnya episodik kronik, itu ya gitu sih. Jadi muncul indikasi dilakukan cuci darah sebelum jadwalnya. Gimana? HD Sito gitu kah, Mas? Apa? Di HD Sito gitu kah? Di situ. Akhirnya jatuhnya di situ. Iya, kalau aku sih nggak nangkepnya gitu. Kalau kemarin apa pasiennya? Ada overload cairan nggak? Ada rongki misalnya, atau ada se- bisa jadi. Gimana? Bisa jadi gini atau ACKD bisa jadi diartikan itu pertama ya, itu pengertian pertama. Pengertian kedua bisa jadi gini. Biasanya pasien ini sudah di stage 1 ya, kan ada 5 stadium kan dalam eh, penyakit ginjal kronis ya. Kalau satu itu kan ketika si apa namanya hitung LFG-nya ya, laju filtrasi glomerulusnya itu dia lebih dari 90 misalnya. Nah, kok suatu ketika padahal kemarin ini dia lebih dari 90, kok suatu ketika LFG-nya ini dia kok makin turun atau terjadi peningkatan daripada serum kreatinin yang akhirnya dia jatuh ke stage 4 misalnya di CKD. Nah, itu juga bisa diartikan sebagai ACKD. Dalam gimana? Grade-nya naik. Iya, nah itu bisa kita artikan sebagai ada ACKD. Biasanya ini loh, grade 1. Kok tiba-tiba serum kreatininnya 7? Kok sudah masuk di grade 4 atau 5? Ya ini berarti ada keadaan akut nih. Nah, itu bisa kalian evaluasi. Apakah ini karena proses prerenal, ataukah ini proses renal, ataukah ini proses postrenal. Gitu. Tapi coba tanyakan ke dokter ABL lagi ya. Maksudnya ini pengetahuanku pastinya ya. Ya, nanti kalau salah ya mohon maaf. Terus kalau misalnya ada jawaban yang benar, nanti boleh chat aku biar aku juga belajar juga gitu ya. Oke, siap. Ada pertanyaan lain mungkin? Gue yang mau tanya, mungkin dari IPD, dari internal kemarin kasus-kasus, dapat kasus, mungkin ada yang pernah paham? Saya, Mas, tanya terakhir, Mas. Monggo, monggo, santai. Kan kapan itu waktu aku jaga Ranap, itu ada pasien IPD, tapi pasiennya dokter paru juga. Nah, waktu itu tuh apa ini ya Mas, kalau CKD itu nggak boleh dikasih antrain ya Mas, karena nefrotoksik juga gitu kah Mas? Hmm. Nah, itu kita berarti harus tahu
obat-obatan yang menjadikan nefrotoksik ya. Contohnya golongan aminoglikosida. Salah satunya ya ada eh, apa namanya obat-obatan TB ya, itu ada yang bersifat nefrotoksik, dan juga salah satunya ya paling sering adalah NSAID. Ya, itu bersifat nefrotoksik. Nah, kalau misalnya bersifat nefrotoksik seperti itu, ya pastinya pastinya kita tidak boleh memberikan obat-obatan itu. Karena apa? Karena ginjalnya itu kan sudah rusak. Dia akan bekerja lebih keras lagi. Akhirnya ya memperparah keadaan malahnya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah obat-obatan nefrotoksik itu harus dihentikan? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Mau itu golongan apapun, asal dia itu bersifat nefrotoksik, itu kita harus hentikan. Sama dengan pilar pengobatan daripada akut kidney injury. Itu kan kita harus mengetahui kira-kira dia apa. Biasanya proses yang renal itu kan karena proses obat biasanya. Kan ada pre-renal, ada renal, dan ada post-renal. Yang renal itu kan biasanya karena proses obat. Itu harus kita cari tahu obatnya apa. Kalau obatnya ini, ya harus kita hentikan, harus kita stop. Nah, terus Mas, anti nyerinya dikasih obat apa gitu ya? Ya itu, ya mungkin ada beberapa ya, aku juga belum mempelajari secara detail obat-obatan apa aja anti nyeri itu yang bersifat nefrotoksik. Yang pastinya, pasti ada kok satu atau beberapa obat NSAID yang gak bersifat nefrotoksik itu pasti ada. Ya contohnya kayak tadi, obat anti nyeri rata-rata dia menyerang ke lambung, tapi manusia pasti menciptakan apa yang nggak bersifat toksik ke lambung. Salah satunya adalah meloxicam misalnya gitu. Nah pasti ada tuh yang obat anti nyeri yang nggak bersifat nefrotoksik itu pasti ada. Nah kalau apa aja itu, ya itu jujur belum belum tahu aku. Kalau misalnya obat yang anti nyeri yang mana yang nefrotoksik dan yang mana yang nggak nefrotoksik itu jujur aku belum tahu. Itu sih. Siap, Mas. Makasih ya. Oke sih ya. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya. Boleh ya, boleh kalau misalnya berjalannya stase atau apa kalian mau tanya, chat aku, monggo, aku insya Allah kalau free ya pasti tak balas lah. Oke. Gimana gimana? Oke boleh. Pasien hematemesis. Kalau kataku, kenapa pasien itu nggak boleh makan? Itu mau dilakukan endoskopi ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya apakah pasien hematemesis tidak boleh makan? Jawabannya boleh, boleh makan. Pastinya kalian kasih obat-obatan kan, omeprazol, miligram dan segala macam. Kalian evaluasi dia ini perdarahan saluran cerna batas atas atau batas bawah. Nanti karena tata laksananya berbeda. Nah, kalau misalnya dia pertanyaannya adalah boleh makan atau tidak, jawabannya boleh. Kenapa kok tidak boleh pada pasien itu? Sekiranya kemungkinan pasien itu akan dilakukan endoskopi. Syarat daripada endoskopi dia harus puasa 8 jam. Atau kemungkinan dia mau dilakukan operasi bedah. Misalnya ulkus peptik bisa dilakukan penjahitan di gasternya ya untuk menutup ulkusnya itu bisa. Nah, syarat pembedahan juga pasien harus puasa 8 jam gitu. Jadi pasti ada sesuatu tuh. Habis ini pasti akan dilakukan tindakan apa itu pada pasien. Kok kenapa tidak boleh makan? Kalau pertanyaannya hematemesis boleh makan. Kalau misalnya dia tidak boleh makan ya makin memperparah keadaan. Jadi nanti jadi anemia jatuhnya atau ke keadaan-keadaan yang lebih parah lagi. Gitu. Oke siap. Oke cukup pertanyaannya. Oke, Cukup. kita akhiri ya belajar bareng pada malam hari ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika menjelaskanku kurang enak ya atau kurang nangkep di kalian. Semoga ilmu kita pelajari hari ini berkah buat kita saat ini sedang belajar DM dan untuk masa depan nanti berkah semuanya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Tak tutup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas. Mas. Oh iya, Mas, untuk mungkin jadwal selanjutnya pripun?